Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi ya. Jadi kemarin itu ada teman kita DM ke saya. Dia ini katanya rencana mau ke Gunung Lawu bersama temannya. Tapi dia ini belum pernah ke Gunung Lawu sama sekali. Jadi di situ dia menanyakan, "Kang, sebenarnya pantangannya apa aja sih di Gunung Lawu?" Nah, di sini saya akan menjawab ya. Sebenarnya kalau untuk pantangan, tanda petik pantangan ini tidak ada. Karena apa? Karena kembali lagi pada dasarnya semua pendaki, semua penikmat alam yang datang ke Gunung Lawu itu status kita adalah sebagai tamu. Jadi selayaknya sebagai tamu secara umum, secara ilmu sosial yang namanya tamu itu kan memang harus bersikap sopan ya. Yang jelas dari rumah kita harus menata niat. Kemudian saat kita sampai di Gunung Lawu kita harus permisi. Kita bersikap sopan di sana. Kita menghormati tuan rumah. Kemudian kita juga jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar atau kurang sopan. Terlebih kita saat bertamu ke sana itu kita mengambil barang miliknya tuan rumah, itu jangan sampai. Jadi di sini buat teman-teman mungkin mengerti ya etika naik gunung. Jika kita sudah bicara tentang etika naik gunung, tentu kita sudah tahu, dan boleh dibilang tepatnya yang namanya pantangan itu udah nggak ada selama kita mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan adab-adabnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mau ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun, saya rasa hanya itu. Tidak ada pantangan khusus buat kita para pendaki saat naik ke Gunung Lawu, selama kita masih menjalankan apa yang saya sebutkan di depan tadi. Dan kemudian di sini kemarin saya menemukan videonya Cak Nun yang mana beliau ini mengupas tentang Gunung Lawu. Jadi dalam video pendek ini Cak Nun mengupas sedikit tentang wingitnya Gunung Lawu. Kenapa dikatakan wingit? Kemudian dari isi video tersebut saya tanyakan kepada seseorang dan ternyata itu memang benar. Kebenaran ini di luar dari sejarah-sejarah yang beredar mungkin. Tapi yang jelas yang saya tanyakan ini adalah tentunya lebih ke arah sisi kasat matanya. Ya, seperti apa videonya nih? Ada apa meneh Gunung Lawu ini dulu berjasa dalam tanda petik iki duwe aura le. Gunung Lawu iki biyen sing nggone transformasi antara Mojopahit menjadi Demak dan Mataram itu kuwi sing berjasa kuwi wingite Gunung Lawu. Ya karena disitulah Sunan Kalijogo menyelamatkan Brawijaya kelima, dibikinkan pesanggerahan sehingga tidak terjadi konflik besar. Ya, jadi ceritane dawane pokoknya intinya Gunung Lawu ki wingit kuwi. Aja mulane beliau mengatakan hati-hati aja disenggol. Gitu loh. Kudu dirabi aja disenggol tok. Dirabi itu artinya alam itu istri kita. Kita suaminya, kita harus melindungi istri kita. Itu loh maksudnya. Kan perkawinan itu ada macam-macam, ono bupati kui suami, rakyat kui istri. Orang untuk ngelarani satu sama lain. Manusia itu suami, alam itu istri, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kan gitu. Lanang kui istri, lanang kui suami, wedok istri tidak boleh menyakiti satu sama lain. Ya, itulah tadi video pendek dari Cak Nun. Beliau mengatakan bahwa Gunung Lawu ini wingit. Kenapa wingit? Karena Gunung Lawu ini menjadi saksi di mana Pangeran Brawijaya ini diselamatkan oleh beliau Sunan Kalijaga ya. Karena begini, di luar sepengetahuan kita ternyata Pangeran Brawijaya ini keberadaannya di Gunung Lawu itu sudah Islam. Kemudian versi lain ada yang beredar di luar sana bahwa mengatakan bahwa Pangeran Brawijaya saat ke Gunung Lawu, saat moksa itu masih dalam keadaan beragama Hindu.
Tapi pada kenyataannya ternyata beliau ini sudah diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa saya mengatakan ini? Tentunya yang jelas bukan karena saya ini orang yang pinter atau yang tahu semuanya. Yang jelas saya mengatakan ini karena saya sudah membuktikan atau menanyakan kepada beberapa orang yang tahu akan hal tersebut. Dari beberapa orang yang saya tanya itu, semuanya jawabannya sama. Inilah yang buat saya semakin yakin. Dan buat teman-teman yang saat ini mau ke Gunung Lawu, saya rasa dipersiapkan sebaik mungkin ya, baik fisik, niat maupun peralatannya. Karena saat ini Gunung Lawu sedang ada perubahan musim dari musim panas ke musim hujan. Seperti kemarin, jadi kemarin sekitar 2 hari ini di puncak Gunung Lawu sedang terjadi badai, di mana situasinya kabut, kondisinya kabut dan angin. Saat Lawu terjadi badai seperti inilah kondisi di puncak. Anginnya begitu besar. Jadi saya rasa saran saya buat teman-teman yang mau ke Gunung Lawu, lebih berhati-hati, lebih dimatangkan lagi persiapannya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.